사랑합니다. 나의 예수님 사랑합니다. 아주 많이요. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Kita lanjut dari pembahasan minggu yang lalu, siapakah Yesus bagimu? Dan ini adalah perikop berikutnya, persis setelahnya. Kita nggak suka dengan konflik. Manusia itu umumnya nggak suka dengan konflik. Manusia nggak suka dengan kabar buruk. Dengan teman, dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam hubungan, nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong karena takut kalau ngomong nanti ada masalah. Takut kalau ngomong nanti berantem, jadinya nggak ngomong. Seberapapun kita nggak enak ngomong, nanti harus ngomong juga. Gitu. Kenapa? Karena memang harus begitu. Hidup ini, teman-teman, kita nggak bisa menghindari konflik. Hidup ini kita nggak bisa menghindari kejadian, keadaan yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hidup ini. Dalam hubungan dengan sesama pun, dalam hubungan dalam keluarga pun, gak hanya bisa kita bercanda aja gitu, ketawa-ketawa aja setiap hari. Yang paling saya ingat dari keluarga saya adalah kita punya tradisi setiap sore minum teh dan makan pisang goreng sambil ketawa-ketawa, sambil dengar cerita lucu dan ketawa-ketawa. Itu menyenangkan untuk diingat. Tapi kehidupan berkeluarga bukan hanya itu saja dalam keluarga saya. Ada saatnya disabet ikat pinggang gitu kan, karena nakal. Itu juga perlu dalam kehidupan keluarga, kehidupan kita dalam sebuah hubungan. Dalam kaitannya dengan iman Kristen, Bapak Ibu, teman-teman. Hari ini saya memberi judul Kekristenan dan Penderitaan. Kekristenan dan salib itu seperti apa? Satu hal yang saya harus kasih tahu, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan adalah kekristenan dan penderitaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Haleluya. Saya ulangi ya. Penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kekristenan. Trouble is a part of being a Christian. Menjadi Kristen artinya kita harus siap menderita. Menjadi Kristen artinya kita harus siap get into trouble. Karena lambang kekristenan adalah salib, bukan yang lain. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan pengakuan Petrus yang luar biasa. Engkaulah Kristus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus begitu senang dengan jawaban Petrus. Yesus bilang, di atas pengakuan Petrus itu, gereja Tuhan akan didirikan. Sehingga setiap umat Tuhan mengaku satu hal, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Petrus begitu senang dengan pujian itu. Dan kita juga bahagia mendengarkannya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahkan alam maut pun tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas pengakuan Petrus, Yesus adalah the Messiah, Sang Mesias, gereja Tuhan, gereja Kristus akan didirikan. Dan Yesus mengatakan alam maut, bahkan alam maut. Bahasa Inggrisnya dipakai kata hell, bahkan neraka pun
tidak akan bisa menguasainya. Wah, itu kan keren banget. Akhirnya banyak orang mau menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena mengikuti Yesus tidak bisa dikuasai oleh kuasa yang lain. Tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Tapi mulai ayat 21, nadanya berubah. Yesus mulai menjelaskan tentang bagaimana dia harus menanggung penderitaan. Yesus mulai menjelaskan tentang bagaimana dia akan menderita dari para pemimpin agama Yahudi, dibunuh dan dibangkitkan. Nadanya berubah 180 derajat. Tadinya haleluya, amin. Kuasa maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Lalu Yesus bilang, tapi gereja Tuhan harus menderita. Haleluya. Karena itu Petrus bilang, tidak Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tarik Yesus ke samping. Apa-apaan sih? Ngomong apa sih? Gak mungkin. Enggak. Itu tidak akan terjadi. Never. Kalau saya jadi Yesus mungkin saya senang ya. Petrus ini benar-benar perhatikan saya. Ini sahabat yang sejati. Dia gak mau sahabatnya menderita. Dia gak mau kemalangan atau kesialan menimpa sahabatnya. Harusnya Yesus senang dengan respon Petrus ini kan. Karena kalau kita baca nanti di Taman Getsemani, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, sekiranya boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus menghadapi penderitaan salib dengan gentar sebagai manusia. Karena itu ketika Petrus bilang jangan terjadi, harusnya oh iya ya, gak usah. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Kenapa? Kenapa Petrus jadi batu sandungan? Bukankah sebelumnya dia telah memberikan jawaban yang keren sekali? You are the Messiah, Son of Living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa sekarang tiba-tiba dia jadi iblis? Dengarkan baik-baik firman hari ini, karena saya nggak akan omong panjang. Kenapa? Karena firman ini penting untuk dipahami dan ditangkap dengan sungguh-sungguh. Misi Yesus, teman-teman, adalah salib, bukan yang lain. Dia bikin mujizat, dia bangkitkan orang mati, dia beri makan 5.000 orang laki-laki Yahudi, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dia bangkitkan anak dari seorang janda di Nain, dia berjalan di atas air, dia melakukan banyak sekali mujizat yang luar biasa. Tapi itu bukan misinya. Misi Yesus, teman-teman, misi Yesus adalah salib, menderita sengsara di kayu salib, mati di kayu salib, dikuburkan di dalam kuburan pinjaman dari Yusuf Arimatea. Yesus harus mengalami salib. Kenapa? Karena itu adalah misinya. Yesus harus pikul salib, menderita sengsara dan mati, karena itu adalah misinya. Kalau tidak ada salib, misi Yesus gagal. Karena itu Yesus bilang kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Apa yang kau rasakan ketika baca ini, dengarkan ini? Misi Yesus adalah salib. Mungkin banyak orang bilang, oh iya, puji Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita, karena Yesus juga mengasihi kita, maka dia rela menanggung salib untuk kita. Terima kasih Yesus, karena engkau setia, taat dengan misimu, sehingga engkau pikul salib, mati, dikuburkan dan bangkit. Dan kita yang percaya kepada salib Yesus boleh diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Selesai. Begitu? Perhatikan kalimat saya yang tadi. Kita yang percaya kepada salib Yesus boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman tahu artinya percaya kepada Yesus, artinya mengikuti Yesus, artinya nyanyi Autunga Lama Tua, saya mau iring Yesus. Artinya percaya kepada Yesus, artinya percaya kepada salibnya. Gak bisa
Seorang Kristen mengatakan aku percaya kepada Yesus tapi aku menolak salib. Kenapa? Karena misi Yesus adalah salib. Gak bisa seorang Kristen mengatakan aku mau ikut Yesus, tapi salibnya biar yang lain aja yang pikul. Salibnya biar Pak Sam aja dan gereja Shine aja, karena sesuai dengan visinya. Biar mereka aja yang pikul salib. Biar gereja kami enggak. Gereja kami mau diberkati, berlimpah, makmur, sejahtera, tanpa salib. Teman-teman, the bad news is, berita buruknya adalah salib adalah realita bagi pengikut Kristus. Realita tahu, kenyataan. Salib adalah kenyataan bagi pengikut Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita berarti kita percaya pada salibnya. Ketika kita percaya pada salibnya, maka salib Yesus itu menjadi realita bagi kita. Wow. Gak jadi deh percaya sama Yesus. Silahkan. Kan Yesus bilang, hitung dulu kalau mau ikut aku. Sanggup gak? Dan Yesus bilang kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya. Di dunia hari-hari ini masih ada banyak orang Kristen yang pikul salib secara harfiah, secara fisik, karena menjadi Kristen. Teraniaya secara fisik karena menjadi Kristen. Kita bersyukur negara kita negara Pancasila. Di kita nggak dianiaya sebagai Kristen. Banyak orang Kristen hari-hari ini. Bukan hanya jemaat, pendeta juga banyak. Gembala-gembala sidang juga banyak. Banyak orang Kristen hari-hari ini berpikir seperti Petrus berpikir. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, dia tidak boleh menderita. Kita adalah anak raja. Kita nyanyi lagu, aku anak raja, aku anak raja, aku saja anak raja. Egois banget gitu kan. Karena aku anak raja, segala raja, aku gak boleh memikul salib. Dulu banget saya pernah mengajarkan tentang mengikut Yesus, menjadi murid Yesus adalah memikul salib dan menderita. Ada jemaat yang protes, gak terima. Enggak, itu bukan bagian saya. Kalau Pak Sam iya, dia kan hamba Tuhan. Sedangkan saya kan anak Tuhan. Saya harusnya tersinggung dengar reaksi seperti itu karena pakai pengajaran, ada hamba, ada sahabat, ada anak. Itu level saya paling rendah karena saya hamba Tuhan gitu. Nanti suatu hari nanti saya akan bahas hamba, sahabat, anak itu maksudnya gimana. Kalau memahaminya karena saya anak, maka saya tidak akan menderita. Itu justru salah. Nonton film-film kerajaan gitu ya, film-film Korea tentang kerajaan. Kalau rajanya digulingkan, selain raja yang dicari duluan itu siapa? Anak-anak rajanya untuk dibunuh juga, gitu kan? Kalau kita mengatakan aku anak raja dan raja kita adalah raja yang memikul salib, menderita sengsara dan mati di kayu salib, maka kita tidak mungkin lepas dari salib. Karena itu, bangun dari tidur. Wake up. Tidak ada kekristenan tanpa salib. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak memikul salib. Kalau ada orang Kristen yang bilang saya enggak tuh, berarti dia Kristen KW, palsu. Kenapa? Karena salib, Bapak Ibu teman-teman, adalah realita, kenyataan bagi setiap pengikut Kristus. Banyak orang nggak bisa terima hal seperti ini. Kenapa? Karena klaimnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kemuliaan, kemakmuran, prosperity, glory. Mengikut Yesus, keputusanku, kuta ingkar. Haleluya. Kita nyanyikan, sering nyanyi. Christ is enough for me. No turning back, no turning back. Teman-teman, itu, lagu-lagu itu
ketahuilah, itu merujuk kepada the cross, kepada salib. Salib Kristus. Karena apa? Karena Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita klaim mau dapatkan berkatnya, mereka melalui salib mereka. Waktu itu belum ada salib Kristus, tapi mereka menyangkal diri, taat dengan begitu gila-gilaan, sehingga mereka diberkati Tuhan. Tidak akan ada berkat tanpa salib, teman-teman. Yesus mengatakan ini, menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan berbeda dengan ini, dia bukan hamba Tuhan, dia penyesat. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakannya. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana ketika salib menjadi realita kita? Penderitaan menjadi realita kita. Kesukaran, pergumulan, tantangan pasti akan kita lewati. Bodoh kalau kita berpikir mengikut Yesus, kita akan bebas dari persoalan. Bodoh kalau kita berpikir mengikut Yesus, semua akan enak-enak aja, mulus-mulus aja. Kesaksian hidup kita bukan terletak pada mobil yang kita bawa. Kesaksian hidup kita bukan pada pameran pakaian kita yang mewah. Kesaksian hidup kita bukan pameran aksesoris kita yang mewah. Kesaksian hidup kita adalah kasih Allah yang mengalir di dalam kita, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kesaksian hidup kita adalah ketika kita berpakaian sederhana tapi jadi berkat bagi banyak orang. Karena banyak hamba Tuhan merasa urapannya berkurang kalau bajunya nggak baru. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, salib adalah realita bagi pengikut Kristus. Karena itu, berbahagialah bersama Kristus. Kebahagiaan saya, kebahagiaan kita bukan kalau kita nggak menderita. Kebahagiaan kita adalah ketika kita menderita dan kita tahu kita bersama dengan Kristus dalam penderitaan itu. Haleluya. Gak usah bilang amin kalau emang hatinya gak mau amin. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita bersama dengan Yesus, melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, it's alright, it's okay. Melewati lembah bayang-bayang maut yang mengerikan sekalipun, kita aman. Ketika kita bersama dengan Yesus, jangankan lembah bayang-bayang maut, maut pun adalah kebahagiaan bagi kita. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena itu, sadarilah dan buang pemahaman yang salah selama ini. Kesaksian hidup kita bukan dengan pamer-pamer barang. Kesaksian hidup kita adalah pamer kasih Allah dalam diri kita. Pamer ketaatan kita kepada Kristus. Ketaatan kita dalam apa? Dalam hal-hal kecil dan sepele dalam hidup kita. Minggu yang lalu saya mengajak kita untuk merenungkan siapa Yesus bagi saya. Teman-teman sudah merenungkan? Siapa Yesus bagimu dalam keadaan yang susah seperti ini? Siapa Yesus bagimu? Yesus dalam keadaan yang susah, lagi ditangkap, mau diseret, mau dibawa oleh tentara pemimpin agama. Dia masih sempat-sempatnya nyembuhin Malkus yang telinganya dipotong Petrus. Bagi Yesus, kasih itu bukan event, bukan acara, bukan program, bukan jadwal tertentu. Mengasihi itu adalah nafasnya. Mempedulikan orang lain adalah nafasnya. Mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh adalah nafasnya. Bukan kalau ada acara saja. Memuji dan menyembah Tuhan adalah nafasnya. Bukan kalau ibadah minggu aja. Di rumah, dimanapun, memuji dan menyembah Tuhan itu nafas hidup kita. Oleh karena itu, saya kasih tahu teman-teman, persoalan akan datang. Resesi ekonomi sudah terjadi. Kesulitan demi kesulitan. Mungkin engkau harus lepaskan motormu karena gak bisa bayar cicilannya. Begitupun gak apa-apa. Masih ada Yesus yang bersama dengan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri, memikul salib itu artinya apa? Jemaat Saint Jogja udah bosan dengar dari saya. Buang gengsi, saudara-saudara.
Menjadi Kristen adalah melepaskan gengsi. Ketika kita menyambut Yesus, hal yang pertama yang harus kita buang di tempat sampah adalah gengsi. Karena kita bukan hidup demi gengsi, kita hidup demi Kristus Yesus. Dunia bisa ambil semua kemewahan dari diri kita. Dunia bisa ambil semua kenyamanan dari diri kita. Dunia bisa ambil semua nama baik dari diri kita. Tapi dunia gak bisa ambil Kristus yang di dalam kita. Dunia gak bisa ambil hidup kekal yang kita terima karena salib Kristus. Yesus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Are you ready? Mau bilang amin gak dengan ayat ini? Yesus bilang ini kepada murid-murid. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, tidak seorang pun dari murid Yesus yang tidak mati martir. Lalu hari ini orang Kristen bilang, aku gak mau menderita, aku mau diberkati aja. Pret. Orang Kristen macam apa berani bicara seperti itu? Justru karena saya mengikuti Yesus, setiap kali saya datang pada Yesus, saya selalu datang, Tuhan, kasih karuniamu terlalu besar, pengorbananmu terlalu besar, salibmu terlalu menyakitkan. Sedangkan saya, apa yang sudah saya lewati demi Engkau, apa yang sudah saya bisa korbankan demi Engkau, semua penderitaan yang mungkin hari-hari ini Engkau jalani, gak ada artinya dengan Yesus yang memikul salib bagimu. Karena itu kalau hari esok resesi datang, persoalan ekonomi datang, pergumulan datang, aniaya datang, ingat, itu gak ada apa-apanya dengan Yesus yang telah pikul salib bagimu. Karena itu, mari kita jawab dengan amin. Mari kita jawab dengan amin apa yang Yesus katakan ini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Teman-teman, saya nggak mau kehilangan nyawa saya. Saya nggak mau kehilangan nyawa saya hanya karena harta di dunia. Saya nggak mau kehilangan nyawa saya hanya karena nama baik di dunia. Saya nggak mau kehilangan nyawa saya hanya karena kenyamanan, kemewahan di dunia. Saya mau memiliki Kristus dan segalanya dalam Kristus. Karena tadi pujian tadi, knowing you, Jesus, there is no greater thing. Kita nggak bisa menghindari salib, kita nggak bisa menyangkal salib. Lalu bagaimana? Yang harus kita lakukan? Kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia. Punya cita-cita teman-teman, punya impian teman-teman. Pengen jadi orang besar, pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang hebat, haleluya. Tapi bawa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu lebih penting daripada keinginan dan ambisimu sendiri. Kemewahan dunia atau hidup kekal. Hanya bisa pilih salah satu. Kalau kita pilih hidup kekal, kenyamanan, kemewahan bisa jadi efek samping. Tapi nggak boleh jadi tujuan pilihan kita. Apa artinya mengikuti Yesus bagimu? Ketika kita mengikuti Yesus, Paulus mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Pengikut Kristus nggak punya waktu untuk berpikir mengejar kemewahan di dunia ini. Kenapa? Karena setiap kali dia bernafas, dia akan ingat jiwa-jiwa yang harus dia doakan, yang harus dia layani, yang harus dia tolong. Pengikut Kristus, apalagi kalau bilang hamba Tuhan, gak punya waktu untuk mengumpulkan kekayaan untuk kemewahannya. Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan untuk tempat istirahat pun Yesus gak punya. Sedangkan kita mau mengejar kemewahan di dunia ini, kita ini siapa? Karena itu teman-teman, kekristenan dan penderitaan itu gak bisa dipisahkan. Salib itu adalah bagian realita yang tidak terpisahkan dari pengikut Kristus. Karena itulah kita bernyanyi, knowing you, Jesus, knowing you.
there is no greater thing. Jangan nyanyi lagu ini kalau engkau mengejar kemewahan di dunia. Jangan nyanyi lagu ini kalau engkau mengejar ketenaran di dunia, nama baik, nama besar di dunia. Tapi kalau engkau mau memiliki Kristus dan menjadikannya segala-galanya yang terbaik, sukacitamu dan kebenaranmu, karena engkau mengasihimu, nyanyikan pujian ini. Knowing you, Jesus, knowing you. There is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness. And I love you, Lord. Biarlah kita merenungkan firman ini. Dan biarlah kita mengikuti Yesus, memikul salib, menyangkal diri untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau bertanya pada diri kami masing-masing. Apa yang paling berharga bagi kami? Apa yang paling berharga dalam hidup kami? Ketika kami bertanya itu pada diri kami menemukan di dalam hati kami, masih ada keinginan akan dunia ini. Masih ada keinginan akan kenyamanan, kemewahan di dunia ini. Kami menemukan betapa kami masih susah untuk menyambut panggilan Yesus, untuk menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Dia. Kami menemukan betapa kami masih jauh dari layak untuk disebut pengikut Kristus. Kami menemukan betapa kami masih jauh dari layak untuk menyebut diri kami Kristen, apalagi murid Kristus. Karena itu ampuni kami Tuhan, ampuni kami, tolong kami. Kami bertobat hari ini Tuhan. Kami mau mengikutimu, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Seberapapun salib yang kami pikul dalam hidup kami, tidak ada artinya dibandingkan salib yang telah Engkau pikul bagi kami. Karena Roh Kudus tolong kami, meteraikan kebenaran firman-Mu di hati setiap kami. Biar setiap kami yang mendengarkan firman ini mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau Yesus. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. אנחנו מזמינים אותך